Pernah nggak sih lihat laporan keuangan perusahaan, terus rasanya langsung pusing lihat angka semua? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal belajar bareng cara membaca rapor sebuah bank. Dan studi kasus kita kali ini adalah PT Superbank Indonesia Tbk atau SUPA. Yuk kita ungkap ceritanya sama-sama. Yap, dokumen kayak gini emang sering kelihatan serem dan ribet. Tapi percaya deh, di balik semua angka ini ada sebuah cerita yang menarik banget. Tugas kita sekarang adalah jadi detektif dan mengungkap cerita itu. Ikuti saya terus ya, kita akan bedah semuanya selangkah demi selangkah. Sudah siap? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama SUPA. Kedua, kita cek kesehatannya. Ketiga, kita intip rapornya. Nilainya bagus atau enggak? Keempat, kita ikuti aliran uangnya kemana aja. Dan terakhir, ini bagian paling seru, kita gabungkan semua petunjuk buat mengungkap cerita besarnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Siapa sih sebenarnya Bank SUPA ini? Sebelum kita terjun ke angka-angkanya, penting banget buat kita tahu konteksnya. Ini adalah PT Superbank Indonesia, kode sahamnya SUPA. Laporan yang kita bedah ini untuk tahun yang berakhir di 2025. Dan, nah perhatikan ini, semua angka disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi, kalau nanti kita lihat ada angka 1.000, itu artinya 1 miliar rupiah. Ini kuncinya supaya kita nggak salah baca skalanya. Nah, sekarang yuk kita jadi dokter keuangan sebentar. Kita mau lakukan medical check-up buat Bank SUPA. Alat yang kita pakai namanya laporan posisi keuangan, atau yang lebih sering disebut neraca. Dari sini kita bisa dapat potret kesehatan finansialnya pada satu titik waktu tertentu. Jadi, apa sih neraca itu? Gampangnya gini deh, bayangin sebuah timbangan. Di sisi kiri ada semua yang dimiliki perusahaan, itu namanya aset. Di sisi kanan ada semua utangnya, itu namanya liabilitas. Nah, selisih antara aset dan liabilitas itulah yang jadi milik pemegang saham atau ekuitas. Sederhana kan? Dan namanya juga neraca pasti selalu seimbang. Dan ini dia angka pertama yang bikin kita melongo. Total aset Bank SUPA di akhir tahun 2025 itu mencapai 21,2 triliun rupiah. Wow, ini nilai total dari semua yang mereka punya, mulai dari uang kas, pinjaman yang mereka kasih ke orang lain, sampai gedung kantornya. Tapi angka 21,2 triliun itu jadi jauh lebih luar biasa kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Lihat ini, di tahun 2024 aset mereka cuma 11,4 triliun. Artinya, cuma dalam 1 tahun ukuran bank ini jadi hampir 2 kali lipat. Ini gila sih. Bayangin aja ini kayak warung kecil yang tiba-tiba jadi supermarket raksasa cuma dalam 12 bulan. Pertumbuhannya agresif banget. Tentu saja, aset segede itu nggak datang dari langit kan? Pertanyaannya, dari mana sumbernya? Oke, dari total 21,2 triliun tadi, 13,1 triliunnya itu liabilitas. Ini bisa uang simpanan nasabah atau pinjaman dari bank lain. Nah, sisanya sebesar 8,2 triliun itu baru namanya ekuitas atau modal dari para pemegang saham. Dan kerennya, sama seperti asetnya, modalnya juga tumbuh pesat banget. Ekuitas atau kekayaan bersih yang jadi hak pemegang saham itu naik dari 5,2 triliun jadi 8,2 triliun. Artinya apa? Artinya bantalan atau fondasi bank ini buat menopang bisnisnya jadi makin tebal, makin kuat. Ini pertanda yang sangat bagus. Oke, check up kesehatan selesai, hasilnya bagus. Sekarang waktunya kita lihat rapor kinerjanya. Seberapa jago sih Bank SUPA menghasilkan untung selama setahun? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini, sederhananya, kayak kita ngitung untung rugi jualan. Berapa total pemasukan kita atau pendapatan, terus dikurangi semua biaya operasional atau beban. Nah, sisa bersihnya di akhir, itulah yang namanya laba bersih. Dan di rapor ini, SUPA kayaknya dapat nilai A+ deh. Coba lihat pemasukan utamanya. Pendapatan bunga melonjak dari 744 miliar jadi 2,16 triliun rupiah. Ini bukan sekedar naik loh, ini naiknya hampir 3 kali lipat cuma dalam setahun. Luar biasa. Oke, setelah semua pendapatan dihitung, semua biaya dibayar, inilah dia angka yang paling ditunggu-tunggu oleh semua investor, laba bersihnya. Angkanya 99,7 miliar rupiah. Inilah keuntungan bersih yang jadi hak para pemegang saham. Dan lagi-lagi kita harus bandingkan dengan tahun lalu, biar kita bisa merasakan betapa gilanya pertumbuhan ini.
tahun sebelumnya labanya cuma 13,1 miliar. Sekarang 99,7 miliar. Tahan napas, itu artinya laba bersihnya meroket lebih dari 650%. Ini bukan lagi pertumbuhan, ini namanya ledakan profitabilitas. Oke, kita udah lihat kesehatannya bagus, rapor kinerjanya juga kinclong. Tapi ada satu pertanyaan krusial. Laba segitu besar, duitnya beneran ada nggak sih? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu jadi detektif dan melacak jejak uangnya di laporan arus kas. Di dunia investasi ada satu pepatah yang terkenal banget. Laba itu opini, tapi kas itu fakta. Maksudnya apa? Angka laba itu bisa dipoles dengan berbagai metode akuntansi. Tapi uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar dari brankas, itu nggak bisa bohong. Makanya laporan ini super penting. Jadi, kemana aja uang Supa pergi selama tahun 2025? Ternyata dari operasional mereka bakar duit 323 miliar. Tapi ini wajar karena mereka lagi jor-joran kasih pinjaman. Mereka juga belanja besar untuk investasi, minus 3,7 triliun. Pertanyaannya, dapat uang dari mana buat nutupin semua itu? Nah, ini jawabannya. Mereka dapat suntikan dana segar sebesar 2,7 triliun dari aktivitas pendanaan alias dari investor. Ceritanya jadi jelas banget kan? Dapat modal baru, langsung digaspol buat ekspansi. Oke, kita udah kumpulin semua kepingan puzzle dari 3 laporan tadi. Sekarang, saatnya kita satukan semuanya. Kita lihat cerita besar apa yang diceritakan oleh angka-angka ini. Jadi, apa cerita Bank Supa di tahun 2025? Pertama, pertumbuhannya eksplosif. Asetnya membesar hampir 2 kali lipat. Kedua, profitabilitasnya meroket, labanya terbang lebih dari 650%. Ketiga, ekspansinya sangat agresif. Mereka pakai kas untuk memperbesar pinjaman dan investasi secara masif. Dan keempat, semua ini bisa terjadi karena apa? Karena didanai oleh suntikan modal baru yang super besar. Jadi, kalau kita harus simpulkan dalam satu kalimat, Supa ini seperti kereta super cepat yang baru saja diisi bahan bakar roket berupa modal baru dan sekarang lagi melesat kencang untuk mengejar pertumbuhan secepat-cepatnya. Pertumbuhan secepat ini tentu sangat menggiurkan buat investor ya kan? Tapi ini juga meninggalkan kita dengan pertanyaan besar. Pertama, apakah kecepatan setinggi ini bisa terus dipertahankan? Dan kedua, yang mungkin jauh lebih penting, kalau mobil lagi ngebut kencang ini remnya pakem nggak? Dengan kata lain, mampukah mereka mengelola semua risiko yang datang dari ekspansi yang super agresif ini? Nah, itulah pekerjaan rumah kita sebagai investor untuk terus memantau perjalanan Supa ke depannya.